belakang. Terus bapaknya bilang, udahlah Bu, ikutin aja, yang penting kita selamat. Tapi Bu penasaran juga, kenapa kita nggak boleh lihat ke belakang? Bapaknya bilang, ya udah kalau mau lihat ke belakang, lihat aja. Nah baru jalan sebentar, ibunya lihat ke belakang, tiba-tiba dia bilang, astagfirullahaladzim. Di situ langsung baca-baca doa. Nah bapaknya lihat juga kan ke belakang sama Nadia. Mereka kaget lah di situ, karena rumah mewah tadi yang mereka lihat itu bercahaya, tiba-tiba nggak ada, rumahnya hilang. Jadi balik lagi kayak gelap semua itu, kayak hutan. Ya udah akhirnya mereka buru-buru tuh jalan tuh, sampai akhirnya kelihatan kayak ada lampu merah gitu loh. Nah ketika mereka lurus terus, bener udah ketemu sama jalan raya. Dan ketika mereka lihat ke belakang, pas udah di lampu merah, jalanan tuh kayak beda. Pas mereka lihat ke belakang lagi, pengen lihat hutan yang tadi, hutannya udah gak ada. Nah kisah ini ceritain sama Nadia, bahkan Nadia pas bercerita itu masih bingung juga termasuk keluarganya. Sebenarnya mereka lewat mana? Sampai akhirnya mereka udah sampai di rumah keluarga ibunya. Di situ ternyata disambut sama keluarganya udah pada panik. Karena ini nggak bisa dihubungin, dikira kemana. Dan lama banget gitu, nggak nyampe-nyampe. Bahkan mereka tuh udah sampai sekitar jam 1 pagi. Yang harusnya kalau di map sekarang itu cuma 4 jam. Ya udah diceritain lah tuh sama ibunya Nadia. Mereka tadi ketemu sama rumah mewah, warung, segala macem. Terus bibinya bilang memang di hutan itu kemarin baru ada kejadian. Satu mobil masuk ke jurang. Dan menurut bibinya, kalau memang tadi orangnya itu masih jawab Waalaikumsalam, terus masih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan mereka ketemu itu adalah jin muslim. Nah, itu ternyata adalah kisah terakhir Nadia mudik bareng ibunya. Karena beberapa waktu kemudian, ibunya Nadia itu sakit dan gak lama meninggal dunia. Nah dia benar-benar sedih banget karena pada saat proses meninggal dunianya itu, dia nggak melihat ibunya karena waktu itu kondisinya ibunya tuh lagi tidur. Tahu-tahu ditemukan sudah meninggal dunia. Dan nggak lama setelah ibunya Nadia meninggal dunia, Nadia itu sempat dimimpikan. Jadi dia lagi deket banget sama ibunya di mimpi nih. Nah di mimpinya itu Nadia kayak lagi ngegendong, bukan ngegendong, yang ngemangku ibunya. Nah pas dia lagi mangku ibunya itu, ibunya kayak mau lagi sakaratul maut, dan disitulah ibunya sempat nitip pesan, tolong jaga adikmu. Nah ketika Nadia kebangun ternyata dia nggak sadar, dia udah nangis, wajahnya ingat ibunya. Seakan perasaan bersalah itu ngelihat ibunya terakhir kali mau dituntun tuh nggak ada gitu loh. Nggak lama ada telepon dari rumah sakit yang menandakan bahwa adiknya itu masuk rumah sakit. Ceritanya masih panjang banget, ada di podcast RJ5.